Tadi kelasnya Bu Mia ya? Udah selesai? Kenapa? Tadi agak overlap. Kenapa? Overlap ya? Iya, mohon maaf ya Pak. Oh, nyantai. Tenang aja. Nggak masalah. Sebentar ya. Oh, pantas. Sebentar ya, saya menyiapkan sesuatu dulu. Oke. Ya, selamat datang. Selamat malam semuanya. Hari ini lanjut. Hari ini melanjutkan dengan yang di minggu lalu ya, terkait dengan push button. Dan ya sederhana aja. Jadi ini mungkin kalau misalnya yang sudah menguasai ini, Anda bisa sambil tiduran juga nggak apa-apa, no problem. Tapi bagi yang masih belum terlalu menguasai juga, saya sarankan untuk memperhatikan gitu ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang push button, lalu sudah saya beritahu kalau Anda pakai push button yang kaki 4 itu, pada dasarnya kita punya dua kaki atau sepasang kaki yang terhubung secara internal, dan ada sepasang kaki yang tidak terhubung secara internal gitu ya. Jadi gini, okay. Jadi misalnya bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, belum kelihatan ya, sorry. Oke, kita punya yang seperti ini. Nah, misal, coba deh, kalau saya coba kita sama-sama ini ya. Saya buat spesifikasi seperti ini misalnya. Kita belum masuk ke programming, saya hanya ingin memastikan Anda paham sedikit tentang sirkuit sederhana ya, rangkaian listrik sederhana gitu. Jadi misalnya, saya mau tanpa programming, hanya diberikan push button, LED dan resistor, ya, diminta membuat sirkuit dengan spesifikasi sebagai berikut. Ya. Pertama, ketika push button itu rilis, LED off misalnya. Lalu dua, ketika push button itu ditekan, press, LED on, gitu. Oke. Nah, gimana caranya yang seperti ini? Nah, kita punya LED dan kita punya resistor, gitu ya. Di mana sebaiknya saya letakkan resistor? Jadi misalnya saya ambil gambar resistor deh dari internet, lalu gambar LED. Kita buat rangkaian sederhana aja. Ada yang tegak lurus nggak ya? Nah, ini dia. Oke, kita nggak usah mikirin resistor ukurannya berapa dulu, sekedar menguasai cara membuat rangkaian aja. Misal saya pakai ini, lalu ini ada yang berdiri. Oke. Good.
Jadi saya punya resistor, saya punya LED seperti ini. Anggaplah saya punya 2 resistor. Dan saya mau tanpa programming, Anda buat rangkaian sedemikian sehingga jadi, mungkin satu lagi disediakan ini ya. Satu lagi disediakan itu adalah 5 volt. Jadi mungkin saya buatnya seperti ini. Terus ada. Jadi sini saya punya VCC 5 volt. Gini ya, misal. Nah, dengan diberikan ke 4 komponen ini, lalu tentunya Anda punya ground ya, Anda punya ground gitu tentunya. Saya pakai warna hitam supaya membedakan. Kita punya ground seperti ini, anggaplah seperti ini ya, supaya gampang. Bagaimana cara mengkoneksikan ke 4 rangkaian ini? Nah, yang paling mudah adalah sebagai berikut. Kalau Anda mau, misalnya LED itu off ketika push button itu rilis. Ya. Pertama mungkin Anda tentukan LED-nya dulu taruh di mana. Ya. Saya geser ke atas ya. Mungkin saya taruh LED-nya dulu, tentukan dulu LED mau taruh di mana. Misal LED-nya saya taruh di sini. Ya. Lalu misalnya ya saya kasih resistor. Klik gitu ya. Kasih resistor. Lalu resistornya saya taruh saya gabung dengan, tentunya saya gabung dengan ground ya, seperti biasa. Jadi LED ini kakinya terhubung lalu ke sini. Lalu misalnya kaki positif dari LED itu saya hubungkan ya, saya agak asal aja nih. Misal saya hubungkan ke kaki C. Oke. Nah, gimana cara memastikan bahwa LED itu pasti mati ketika push button-nya tidak ditekan? Apa yang harus Anda tambah di sini rangkaiannya? Mungkin dideskripsikan aja ya, karena Anda nggak bisa berinteraksi dengan ini langsung. Atau mungkin bisa ya, sebentar. Mungkin saya share. Ya, kalau mau nih boleh saya kasih share. Kalau misalnya susah mendeskripsikan, saya kasih linknya, tapi tolong hanya otak-atik yang di baris kedua ini ya, karena di halaman-halaman lain saya pakai untuk mata kuliah yang lain ya. Ini sinyal processing dan yang lain sebagainya, jadi saya gabung di satu akun. Jadi mungkin saya share di grup chat, silakan Anda mau menjawab dengan cara mendeskripsikan atau Anda mau coret-coret, pindah-pindah gitu silakan. Ada yang mau coba? Yang pertama dulu, kita mau memastikan kalau LED itu harus off ketika push button-nya itu dalam kondisi seperti ini, tidak ditekan. Ini siapa nih? Sorry, coba. Ada banyak nih. Salah satu. Yang aksesnya mungkin yang mau menjawab aja ya, karena kalau terlalu banyak nanti nge-lag bit papernya. Siapa yang mau menjawab? Tadi pertanyaannya bagaimana, Sir? Gini. Ini saya udah bangun rangkaiannya sedikit, tapi saya mau Anda meneruskan sedemikian sehingga ketika push button itu tidak ditekan, kayak sekarang ini, posisi rilis, Anda mau memastikan LED-nya itu harus off. Gimana caranya? Tambahnya, apa yang harus ditambahkan lagi nih? Jalurnya apa yang ditambahkan? Kabelnya itu. Tapi itu powernya bagaimana, Sir? Dari VCC-nya itu, 5 volt. Ya misalnya, anggaplah VCC-nya, mungkin saya agak ngasal aja ya. VCC-nya misalnya saya taruh di A misalnya. Saya taruh di A gitu. Di kaki A gitu ya, anggaplah di sini. Klik gitu.
Nah, sekarang gimana? Anda mau pastikan supaya LED ini off. Salah satu caranya tentunya Anda biarkan gini aja ya kan, karena kan nggak ada arus kan. Ya LED pasti off gitu. Apa cara kedua? Karena nanti akan bahaya kalau misalnya kita biarkan seperti ini, nanti dia floating ya. Jadi ada cara kedua untuk memastikan LED ini pasti off ketika dia tidak ditekan. Salah satunya gimana? Dengan ini apa, sir? Gabungin ground sama titik B itu bagaimana? Betul. Simple kan? Ya betul kok. Short, sir, tapi. Hah? Tapi short nanti. Saat tombolnya tekan short malah. Nah, ini kan. Oke, Iya. kan kita baru ngomongin yang poin pertama. Kita baru ngomongin poin pertama, jadi nggak masalah kayak gini kan. Dalam artian ketika ini rilis, memang kaki positifnya ada di ground, kaki negatifnya juga ada di ground. No problem, ya kan? Oh, yang kaki dari habis resistornya, sir, ke B, sir. Yang ini kan? Enggak, itu dari atas resistor. Yang ini ke B. Ya, dari situ ke B. Kalau kayak gitu berarti resistornya nggak main apa-apa dong? Dari Berfungsi sebagai apa? sebelah. Kalau Anda buat seperti ini kan? Iya, kalau begitu. Artinya nanti rangkaian cuma ini aja dong. Yang ini nggak kepake. Kan Oh iya benar. Oh iya. Nggak Oh, apa-apa, iya. nggak apa. Memang benar tadi intuisi Mungkin Anda. pakai. Intuisi Anda tadi benar bahwa ini jadinya shorted, tapi itu nanti kita bahas. Jadi untuk sekarang ini udah benar. Ketika ini ketika ini rilis tidak terhubung, maka kaki positif LED itu ada di ground, kaki negatif LED juga ada di ground, dan mereka punya tegangan yang sama kan, sama-sama ground gitu. Artinya tidak ada beda tegangan. Ya artinya ya sudah tidak ada arus yang mengalir. Ya, baik dari positif ke negatif ataupun sebaliknya, artinya nggak bisa juga dari negatif ke positif ya. Nah sekarang kita punya masalah kedua. Ada yang bisa jelaskan nggak kenapa ini bermasalah kalau push buttonnya saya tekan? Jadi ketika push buttonnya itu jadinya terhubung di sini. Apa yang jadi masalah kalau dengan rangkaian seperti ini? Short. Ya, jadi di sini dia terhubung 5 volt, tapi juga dia bilang nih node-nya node ground. Ya, jadi Anda kan tidak bisa ya di satu node ya, kan Anda belajar LCA ya semester ini kalau nggak salah. Kan Anda mungkin sudah belajar tentang nodal analisis. Di nodal analisis itu tidak bisa satu node itu punya dua tegangan berbeda, itu nggak mungkin. Ya, satu node yang disebut satu node adalah ya tegangannya sama gitu. Jadi di sini kita ada satu node yang terhubung dengan kaki positif. Ini juga satu node sampai ke bawah ini. Nggak mungkin dia bisa tegangan berbeda 5 volt dengan ground gitu kan. Karena dia dua-duanya terhubung ke 5 volt dan ground, artinya kita ada short di sini. Gitu ya. Jadi bingung nih ini sebenarnya tegangannya apa gitu. Oke. Ada yang mau tanyakan di situ? Alasan kenapa ini rangkaian yang buruk yang seharusnya tidak Anda lakukan ketika merangkai rangkaian? Ada yang masih bingung nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, sekarang saya tanya solusinya gimana? Cara memperbaikinya gimana? Sir, kalau resistornya itu dipindah ke C, bagaimana, Sir? Lampunya itu yang lampunya jadi ya jadi bentuk kayak gini. horizontal. Nah, terus dari lampu itu connect ke ground. Sama aja. Kita punya masalah yang sama jadinya. Oh, ketika di yang jadi masalah itu adalah titik ini nih. Ini jadi masalah titik ini. Ketika ini short, titik ini tegangannya apa gitu. Dia terhubung ke ground, tapi jadi juga terhubung ke 5 volt. Dan dua-duanya tuh istilahnya pasnya itu punya resistensi yang relatif sama gitu. Sama-sama bebas hambatan. Jadi kita ada dua jalan tol yang berbeda tuh. Satu jalan tol ke 5 volt, satu jalan tol ke ground. Jadi sebenarnya kita mau kemana, kan bingung. Ya enggak? Untuk node ini. Kalau ini, Sir, kalau groundnya dipindah di titik B, jadi A-nya kasih 5 volt, B-nya kasih ground. Malah short ya? Sama. Kalau misalnya terhubung semua nih sampai ke bawah, ke short. Ya kan? 5 volt langsung terhubung ke ground nanti jadinya. Ayo, gimana solusinya supaya nggak short? Supaya tercapai yang kedua nih, kalau di
push buttonnya di press, ditekan, LED-nya tetap hidup. LED-nya jadinya hidup. Apa yang harus dilakukan? Ada ide? B-nya dilepas, Pak. B-nya dilepas. Oke, ini saya lepas. Terus open circuit jadinya. Atau connect ke D. Groundnya. D, apanya di connect ke D? Itu kan ketika di push berarti D jadi normally open nggak, Pak? B ketika di push artinya A, D, B, dan C ini semuanya connect semua, terhubung semua. Oke. Ketika di, ya kayak ini saya gambar ada garis warna hijau nih di tengah-tengah nih. Artinya sekarang A, D, C, dan B itu semua terkoneksi. Kalau dia kondisi open, ya ketika open seperti ini, artinya terkoneksi itu A dengan D, lalu B dan C itu terhubung. A dengan B itu nggak terhubung, C dan D juga nggak terhubung. Tapi ketika ini terhubung, ditekan push buttonnya, maka sekarang semuanya jadi connected. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya supaya ketika ini di-connect, tidak terjadi short antara 5 volt dengan ground ini. Dan LED tetap nyala. Jadi benar-benar arusnya itu mengalir dari 5 volt ke LED. Dan balik lagi ke atas, seperti itu jadi closed circuit. Kalau ini tadi cuma saya hubungkan seperti ini, dia bakal error karena ini dia masuk ke 5 volt arusnya. Nah, di sini ada yang lewat jalur ke kiri, lewat LED, ada jalur ke kanan sini, itu ke ground. Jalur ke kanan itu dia lebih bebas hambatan daripada jalur lewat C. Jalur lewat B itu lebih bebas hambatan, artinya arusnya lebih cenderung lewat ke B. Artinya nggak ada arus yang melewati LED, atau minim lah arusnya. Jadi LED nggak bakal hidup kalau kayak sekarang ini. Karena shorted. Tapi untuk soalnya digambar ini aja, apa bagaimana Sir? Apa cuma rangkaian aja? Maksudnya? Itu kalau misalnya resistornya ditaruh di posisi B, Sir, bagaimana? Betul. Makanya saya sediain 2 resistor ditaruh di situ. Kalau itu bagaimana, Sir? Iya boleh. Nah sekarang kalau kita punya kayak gini, Anda bisa lihat, ya, kan? Ketika ini on, ya terhubung, sekarang arusnya ngalir dari 5 volt nih, 5 volt naik, geser ke sini, ya kan? Ya. Nah kalau misalnya ini ada resistor, ini juga ada resistor, jadi dia ada 2 jalur nih, kanan atau kanan, kiri atau kanan, dan tidak ada preferensi yang terlalu mendominasi, karena dua-duanya itu punya resistance, ya kan? Jadi tetap bakal ada arus yang lewat ke sini, selama hambatan yang di sebelah sisi C ini tidak terlalu besar ya. Kalau terlalu besar ya sebagian besar arus ya bakal lewatnya ke yang B gitu. Jadi selama ini comparably similar, atau mungkin bahkan yang ini resistansinya lebih kecil, ya dia bakal lewat jalur C lebih besarnya. Walau saya nggak bilang semua arus bakal lewat C ya, bakal ada juga yang lewat B, tapi tetap ada arus yang lewat jalur C. Nah sementara ketika ini dimatikan off, ya satu-satunya jalur ya C ini terhubung dengan B, nggak ada pilihan lain walaupun dia ada resistansi di sini. Oke. Ada yang mau tanyakan di situ? Jadi untuk solusinya gimana, Sir? Ya udah kayak gini. Oh, ini solusinya. Ada lagi? Enggak, udah selesai. Makanya gampang kan? Yes, Sir. Oke. Selama bebannya sama ya, Sir, kanan kiri, apa beda sih? Atau harus selama comparable harus sih. Sir? Selama mereka berdua ini comparable dalam artian kan resistor itu sifatnya itu menghambat arus ya, menghambat arus yang masuk gitu kan. Jadi semakin besar resistor ya, maka semakin kecil arus yang lewat. Tegangannya makin tinggi tapi arus yang lewat makin kecil. Jadi kalau misalnya resistor di sini terlalu besar, ya kan, terlalu besar, ya arus yang bisa lewat path ini ya, lewat sini, ke sini, lalu ke atas lagi. Oh, sorry. Enggak. Ini saya juga salah paham. Bukan masalah arus lebih kecil. Jadi coba bayangkan kalau misalnya ini on ya,
Coba kalau misalnya ini on ya, yang ini on. Ya. Jadi walaupun ini besar sebelah, nggak masalah. Arusnya dia nggak masalah. Sementara selama kedua resistor ini hubungan seriesnya itu tidak terlalu besar sehingga menghambat arus keseluruhan rangkaian. Kenapa seperti itu? Sekarang coba kita perhatikan bagaimana konfigurasi rangkaian ini ya ketika sirkuitnya close ya, ini ketika push buttonnya close seperti ini. Jadi kita ada 5 volt ke A, turun ke bawah seperti ini. Lalu di sini ya ada LED. Ya, ada LED, ada resistor. Lalu ada resistor lagi. Lalu dia naik ke atas. Gini kan ya? Ya kan? Jadi kalau ini dia nilainya 5 volt, coba saya tanya, tegangan di sini berapa? 5. 5 volt juga ya kan? Artinya, ini bisa saya sederhanakan rangkaiannya, nggak usah saya pakai cabang ini. Ketika ini terhubung ya, push buttonnya, ini aja 5 volt. Artinya, sekarang kita punya rangkaian tertutup, di mana tegangan di sini terhadap titik ini itu 5 volt. Ada beda tegangan 5 volt. Oke? Artinya ya sudah, hukum Ohm ya, ada tegangan 5 volt, ada tegangan ground, ya tentunya ada arus yang mengalir ke sini, ada arus mengalir ke sini gitu. Ya, ini juga Anda bisa lihat dari iya. Karena ini jadinya paralel kan ya. Jadi ini kayak Anda kasih sumber, karena ini kan sebenarnya sebentar. Sebenarnya disebut 5 volt ini itu kan diukur juga terhadap ground yang sama nih. Ini kan diukur terhadap ground yang sama nih. 5 volt itu. Jadi Anda bisa bayangkan nih kayak saya kasih baterai itu boleh juga ya. Saya kasih baterai seperti ini dengan ukuran 5 volt itu sama maksudnya. Oke. Seperti ini juga sama. Artinya apa? Artinya ketika ini di close ya, rangkaian antara rangkaian yang di sebelah kiri yang saya lingkari warna kuning atau warna oranye mungkin. Rangkaian yang sebelah kiri dengan rangkaian yang sebelah kanan itu hubungannya apa? Series atau paralel? Paralel ya. Jadi arusnya nanti kebagi dua, ada yang ke sini, ada yang ke sana. Oke. Jadi sebenarnya walaupun ini salah satu resistornya lebih besar, ya nggak masalah tetap ada arus yang lewat. Tapi masalahnya kalau misalnya ini tidak ada resistor sama sekali, kita ada short di sini. Dan Anda ingat kalau apa yang terjadi? Udah belajar belum ya di LCA? Kalau misalnya Anda punya rangkaian paralel, jadi ngomongin LCA nih. Kalau saya punya sumber tegangan kayak gini, ini ada rangkaian nih dengan impedansi tertentu. Anggaplah resistor lah paling gampangnya. Tapi di sini saya kasih short circuit. Apa yang terjadi? Short rangkaiannya. Iya. Oke. Itu yang terjadi kalau misalnya ini tidak ada resistor. Kenapa? Ya resistor di sini yang nggak ada gunanya jadinya. Resistor di sini nggak ada gunanya jadinya. Oke. Mungkin nanti Anda akan belajar juga ini kalau misalnya belum ya tentang nanti mungkin Anda belajar tentang Thevenin equivalent circuit, yaitu cara menyederhanakan rangkaian. Salah satunya itu adalah kalau misalnya kita punya sumber tegangan itu bisa kita open, kita buat jadi open circuit. Kalau kita punya sumber arus itu jadi short circuit gitu. Nah kadang-kadang kalau misalnya di sini ada kasih current source, kita bisa anggap ini jadi short circuit dulu, lalu kita analisa baru nanti gunakan superposisi. Ya intinya gitulah kira-kira. Tapi ini tadi berarti Pak Ibo ya. Jadi mohon maaf tadi saya agak salah menjelaskannya bilang yang penting nih comparable, padahal sebenarnya kalau kita lihat dari rangkaian ya tetap bakal ada arus yang mengalir. Hanya saja memang proporsi arus yang mengalir ke B atau C itu kan tergantung dari nilai resistornya nih. Ya, dan LED itu nyala kalau ada beda tegangan tertentu antara kedua kakinya. Jadi kalau resistor itu memang mengizinkan beda tegangan itu mencukupi, ya LED-nya hidup. Gitu. Oke?
Tapi ini Sir, izin bertanya tuh kalau yang B-nya tadi nggak pakai resistor, apa ya maksudnya bedanya ya? Kalau misalnya nggak, Kalau nggak pakai resistor, misalnya yang titik B itu kan ada. berarti kan dapatnya kayak gini kan? Kalau itu kan disotin. Nah, kalau misalnya resistor Sama. dicabut kan Sama. nggak resistornya. Kalau di open, Yang dibuka gitu. B-nya dicabut ya. Oke. Kalau ini cuma dicabut, artinya ini kan dia, ini sebenarnya menjawab pertanyaan tadi. Jadi ketika ini di open, push buttonnya, ini open, ya artinya kita punya open circuit. Di sini dia nggak ada jalur, ke B juga nggak ada jalur, ya LED-nya tetap mati gitu. Benar ini, benar. Kalau kita tidak menggunakan program ini udah benar. Hanya saja nanti ketika, kan kita di embedded system kan bukan sekedar bikin rangkaian listrik ya, kita kan mau buat program yang mempengaruhi rangkaian listrik ini. Artinya nanti itu akan kita lihat gimana caranya kalau kita mau membaca dari push button ini, sehingga bacaan dari push button itu bisa digunakan untuk mengontrol rangkaian yang lain. Kalau Anda buat open seperti ini, misal saya baca, ya saya mau membaca nih, bacaan dari push button ini, artinya misalnya saya taruh di pin B ini misalnya ya, ini mau saya baca ke Arduino pin, kaki B ini saya hubungkan ke Arduino pin 8 misalnya. Kalau saya tanya, ketika ini rilis, nggak ditekan, bacaan dari pin 8 apa? 5 volt atau ground? Kalau kita baca, menggunakan multimeter atau menggunakan digital read, kalau di Arduino, apa yang dibaca? 5 volt atau ground? Bingung mungkin Sir dia. Bingung, ya kan? Kesini dia kebuka, di sini dia kebuka. Makanya untuk memastikan bacaan atau tegangan di B ini benar-benar 0 ketika push buttonnya terbuka, maka kita tambahkan resistor sini. Gitu. Sehingga kalau kita baca pun nanti ketika dengan push button, B itu memang udah yakin pasti 0 di situ tegangannya. Karena dia terkoneksi ke ground, nggak floating dia. Menjawab? Iya Sir. Ya tapi kalau rangkaiannya begini dia misal 5 voltnya, oh ya ke ground ya. Iya Sir. Ya, jadi ini juga penting ya teman-teman semua. Kalau misalnya Anda mau membuat sebuah rangkaian embedded system, typically kita mau sumber tegangan dengan rangkaian kita itu sendiri itu punya referensi yang sama ya. Jadi di sini ground-nya baterai itu sama dengan ground-nya si LED atau rangkaian keseluruhan gitu. Jadi ini sumbernya, ini keseluruhannya. Jadi ground-nya sama. Kenapa seperti itu? Karena mungkin Anda udah belajar ketika di LCA bahwa tegangan itu tidak ada artinya kalau dia hanya diukur di satu titik. Kalau kita bilang tegangan suatu titik itu 5 volt, artinya tegangan itu 5 volt dibandingkan atau berdasarkan referensi suatu titik yang lain. Nah, titik yang lain itulah yang kita anggap sebagai ground. Apa itu ground? Ground itu adalah titik referensi yang berlaku untuk keseluruhan rangkaian. Jadi mereka punya referensi yang sama. Jadi kalau baterainya bilang tegangan saya 5 volt gitu kan, terus si LED bilang komponen lain bilang tegangan saya 3 volt loh. Kalau mereka referensi yang berbeda, gimana caranya bisa sama? Gimana cara mereka tahu gitu, ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya mau bilang tinggi Gunung Kerinci sekian ribu meter, lalu tinggi Gunung Semeru sekian meter, sekian ribu meter. Apakah mereka bisa di-compare? Atau misalnya anggaplah saya punya dua gunung, A dan B. Gunung A dan gunung B. Gunung A itu 800 meter tingginya, gunung B itu 800 meter juga. Apakah itu berarti mereka ketinggian gunungnya sama? Sama nggak? Tingginya dari apa acuannya? Nah, harus ada ukurannya dulu. Diukurnya itu dari mana, kan? Kalau misalnya mereka sama-sama diukur dari permukaan laut, nah baru bisa kita bilang mereka tingginya sama. Nah, tegangan juga kayak gitu, ya. Jadi 5 volt dengan 5 volt harus sama gitu. Jadi umumnya kita mau seperti itu. Tapi ada kalanya kita mau mengisolasi. Kayak satu sisi rangkaian kita mau kasih satu ground, sisi lain kita pakai ground yang lain. Kita agak isolasi, karena kalau misalnya digabungkan nanti
tidak terbaca efeknya gitu. Biasanya itu misalnya gunanya itu untuk transformator, ya transformer. Jadi di bagian primer itu punya ground sendiri, di bagian sekunder punya ground sendiri. Kenapa? Karena tegangan yang dihasilkan di gulungan primer itu nanti diinduksi ke gulungan sekunder, gitu ya. Antara dua kaki gulungan sekundernya itu nanti punya tegangan yang sama dengan kedua kaki di bagian primer, walaupun tidak ada kaki primer itu yang terhubung dengan kaki sekunder langsung. Nah, dalam hal itu berarti kita mengisolasi kedua rangkaian itu, kita pisah. Tapi secara umum kita mau rangkaian itu harus satu ground. Jadi nanti ketika Anda mau menggunakan, Anda mau buat project embedded system gitu, ya, Anda punya baterai misalnya. Ya. Anda punya baterai itu terhubung ke Arduino. Nah, positif baterai itu mungkin terhubung ke, misalnya Anda pakai kabel misalnya, nggak pakai power jack itu. Kalau power jack itu langsung ya, negatifnya itu yang di bagian, coba saya tanya, kalau di power jack itu, tahu ya power jack ya, colokan yang bentuknya bulat itu yang koaksial itu, positif dengan negatifnya di mana tuh? Kan dia cuma Plusnya ya tengah, plusnya tengah, pinggirnya negatif biasanya. Pinggirnya negatif, betul ya. Jadi pinggirnya itu negatif. Jadi yang menjadi referensi itu adalah yang di bagian luar. Jadi kalau misalnya Anda pakai power jack, bagian negatifnya itu langsung terhubung ke ground-nya Arduino. Tapi kalau misalnya Anda pakai kabel, maka Anda harus pastikan bahwa bagian positif dari baterai itu terhubung lewat kabel ke V-in-nya Arduino. Negatif dari baterai itu harus terhubung ke ground-nya Arduino. Sehingga mereka punya ground yang sama. Nah, nanti ketika Anda punya rangkaian, ground-nya rangkaian juga harus terhubung ke ground baterai dan Arduino tadi. Sorry, saya agak ngalor ngidul penjelasannya. Karena di kelas pagi ada yang bertanya gitu ya, seandainya saya nggak pakai groundnya gimana gitu kan? Ya nggak bisa lah, kamu referensi dari mana gitu, referensi kemana gitu. Kadang-kadang itu hal yang sederhana tapi kadang-kadang kita lupa ya. Jadi bingung nih groundnya hubungan kemana gitu ya. Jangan kan Anda yang baru semester berapa ya, yang masih tingkat akhir juga kadang-kadang salah bikin rangkaian cuma gara-gara salah groundingnya gitu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi di sini? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, oke. Sekarang kita mau coba bikin rangkaian sederhana. Saya akan gunakan Tinkercad. Anda kalau misalnya udah punya akun Tinkercad, silakan digunakan. Kalau Anda punya Arduino yang yang fisik juga silakan digunakan kalau mau. Saya akan gunakan Tinkercad aja. Tadi saya mau bawa Arduino-nya tapi hujan ya, karena saya bawa motor takutnya basah lagi. Oke, saya pakai Tinkercad aja. Bentar, saya biasanya kalau buat rangkaian sukanya kayak gini ya, jadi hubungkan positif dengan positifnya si board itu dengan negatif-negatifnya, lalu ground-nya juga saya hubungkan dengan Arduino kayak gini. Jadi kalau saya mau butuh 5 volt, saya ambil aja dari yang atas sini atau yang di bawah sini yang warna merah. Kalau saya butuh ground, ambil yang di bawah ini gitu. Dan mereka terhubung jadi satu. Nah, sekarang kita coba buat rangkaiannya ya. Sekarang gini, tadi kan sudah buat rangkaian, mungkin saya buat rangkaian yang tadi aja ya untuk membuktikan. Di Tinkercad, push button-nya itu di sini Anda bisa lihat ini ada terminal 1B, ini 1A. Kalau yang diawali dengan 1, artinya mereka terhubung ya. Sama dengan dua kaki ini, kalau dia sama-sama dimulai dengan 2, 2A dan 2B, artinya mereka terhubung satu sama lain. Tapi mereka tidak terhubung dengan ini. Ya. Nah, hati-hati juga, ini mungkin saya kasih tambahan sedikit. Hati-hati ketika Anda menggunakan push button ya. Saran saya, kapanpun dimungkinkan, pasang push button itu di tengah-tengah seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah, kalau misalnya Anda ditaruh di ujung sini, seperti ini ya, misalnya, ini nggak masalah. Kenapa? Di sini ada terminal 1B, ini ada terminal 1A. Secara internal, di dalam push button ini terhubung. Dan secara eksternal, karena ini berada di garis horizontal dari dari breadboard ini ya, ini kan semua terhubung nih. Artinya mereka juga terhubung, ya nggak masalah. Internal push buttonnya sendiri sudah terhubung, walaupun kita
shortkan dia di breadboard, nggak masalah kan. Cuma yang kadang-kadang saya temukan mahasiswa itu membuat rangkaian ini push buttonnya tuh kebalik. Jadi ini kayak diputar 90 derajat. Nah, ini berbahaya kalau Anda buat seperti ini. Kenapa? Karena Anda bisa lihat di sini 1A secara internalnya si push button ini tidak terhubung. Tapi karena Anda taruh di breadboardnya seperti ini, mereka dipaksa untuk terhubung. Jadi dengan begini, 1A dengan 1B ini sudah terhubung secara internal, 1B dengan 2B ini dipaksa terhubung karena posisi breadboardnya, 2B dengan 2A terhubung internal, 2A dengan 1A itu dipaksa untuk terhubung karena breadboardnya. Artinya dengan begini, semua kaki dari push button itu terhubung. Ya, push button Anda nggak ada fungsinya kalau gitu, kalau semuanya terhubung, ya kan? Gitu. Jadi, hati-hati ketika menghubungkan push button, terutama kalau push buttonnya itu mau Anda taruh di tengah di sini, di pinggir sini. Ya. Jadi kalau memungkinkan, sebaiknya tengah-tengah. Tapi tentunya tergantung dari rangkaian ya, kadang-kadang nggak muat gitu taruh di tengah-tengah. Jadi, tapi kalau misalnya memungkinkan, cobalah taruh di tengah seperti ini. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, cuma hati-hati aja. Jangan sampai yang seharusnya tidak terhubung, Anda buat jadi terhubung. Oke, tadi rangkaiannya gimana? Ya udah, langsung sini aja. Kita ada resistor terhubung ke ground tadi ya, terhubung ke ground. Ya, lalu 2B ini 1B, 2A di 1A, 2A 1A. Mungkin saya putar deh. Sama ya kayaknya ya. 1A dengan 2A, berarti ini nggak terhubung. Oke. Berarti di sini 1A dengan 1B sama-sama terhubung, berarti satu kaki ini ke ground, satunya itu bisa ke resistor. Ke LED. Dan satu kaki LED itu saya hubungkan ke ground. Seperti ini mungkin ya. Atau supaya nggak terlalu padat, saya taruh di sini aja. Oke. Saya taruh ground seperti itu. Oke. Lalu ini 1B dengan 1A nih. Ya, 1B dengan 1A ini terhubung, jadi by default ya, kaki negatifnya ini ada di ground, kaki positifnya itu terhubung lewat resistor, masuk ke 1B, masuk ke 1A karena terhubung ya, masuk ke resistor lagi, masuk ke ground lagi. Jadi ground ketemu ground artinya nggak ada arus yang mengalir. Tapi ketika ditekan, maka keempat kaki ini jadi positif. Kita butuh berikan satu pathways yang preferable tanpa resistor seperti ini misalnya. Jadi ketika ini terhubung, klik ya, maka nanti ini terhubung juga ke terminal 1 ini, tapi ada jalur lain lewat terminal 2B dan 2A yang ke VCC tapi dia tidak ada resistor. Coba kita lihat, kalau kita jalankan harusnya nih dia bakal on ya kalau saya tekan. Ya, on dia. On off. Oke. Benar ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya Anda nggak pakai resistor? Nah, enaknya pakai simulasi ya Anda bisa nyoba aja gitu. Ini misalnya tanpa resistor ya. Yang dijalankan, jeder. Ya, kalau tanpa resistor. Nah, jadi LED-nya meledak. Ya. Jadi selalu usahakan untuk selalu menggunakan LED, menggunakan resistor ketika Anda mau menggunakan LED. Jadi sini tanpa program ya, ini tanpa program. Oke, gini. Ada yang mau tanyakan? Sir, tapi kalau realnya ya pernah nyoba lampu tanpa resistor tuh nyala ya, Sir. Tapi nggak awet gitu, gimana sih? Nggak awet. Dia kan ada ratingnya ya, LED itu berapa miliampere yang bisa lewat. Kalau misalnya itu Anda terus-teruskan expose seperti itu ya nggak awet nanti LED-nya gitu. Saya pribadi ini saya pengakuan dosa ini,
Saya pribadi kalau misalnya di lab itu mau ngetes LED ya, kan seringkali banyak LED yang sudah mati jadi harus dibuang ya. Jadi kalau saya mau ngetes LED itu hidup atau enggak, kalau saya terlalu males, ya biasanya saya masukin aja kaki positif ke 5 volt Arduino itu, negatifnya ke ground. Tapi saya biasanya cuma sepersekian detik ya, ceklek, hidup, udah cabut gitu. Jadi nggak lama-lama gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang sebaiknya ditiru ya, itu nggak baik ya. Cuma kalau terburu-buru saya mau ngecek mana LED yang hidup, saya kayak gitu aja gitu. Kalau agak rajin ya biasanya saya buat rangkaian sederhana kayak gini, ya. Kaki positifnya walaupun nggak pakai push button ya, positifnya langsung hubungkan ke 5 volt, tapi ada resistornya dulu gitu. Itu ya. Tapi kalau sebentar gitu sir, ngaruh ke lifetime lampu nggak sir? Kayak LED-nya gitu. Kalau sesaat Sebenarnya tetap ada pengaruh juga sebenarnya. Makanya saya sebisa mungkin ya diminimalisir yang cara pengetesan LED yang seperti itu. Oke. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, sekarang apa yang terjadi kalau saya mau buat program? Nah, kalau kita mau buat program, jadi kita mau kontrol Arduino itu bukan sekedar hardware kayak pakai sirkuit aja gitu, tapi mau kita kontrol lewat suatu program. Jadi kita mau buat, jadi pada dasarnya yang mau kita buat itu adalah seperti ini. Saya punya kotak ini, saya anggap ini Arduino ya misalnya. Arduino-nya. Oke. Lalu misal saya gunakan di sini pin nomor, anggaplah pin nomor 9 gitu ya. Misalnya sini pin nomor 9. Oke. Nah, sekarang kita coba mungkin gini. Di sini saya kasih kotak baru, saya kasih nama misalnya push button ya. Ini saya ada push button. Atau mungkin nggak usah pakai kotak lah, langsung aja. Jadi 9 ini saya mau hubungkan ke push button. Dan saya mau gunakan bacaan push button ini untuk mengontrol LED. Nah, saran saya sebaiknya kalau Anda punya aplikasi yang seperti itu, dan ini umum dilakukan ya, sebaiknya pisahkan bagian rangkaian yang mau menjadi input, kayak entah itu sensor, entah itu button, entah itu apalah itu yang mau Anda baca, ya, dengan yang mau Anda jadikan output. Dalam artian jangan buat mereka di satu pin gitu ya. Jadi pin yang lain. Jadi di sini ada push button, di sisi lain itu juga ada misalnya di sini saya taruh misalnya di pin 8 misalnya. Yang satu lagi itu adalah untuk LED-nya gitu. Ini rangkaian LED-nya di sini. Ini LED. Jadi ketika Anda membuat rangkaian embedded system, ya pisahkan antara mana yang input, mana yang output. Ya jangan disatukan. Dan gunakan atau coba ini secara terpisah. Dalam artian gini, misal saya gunakan push button untuk hidupkan LED, kerjakan satu-satu dulu. Ya, pertama mungkin pastikan bahwa Anda bisa membaca push button-nya itu dulu dengan benar. Ya, sesuai dengan spesifikasi. Karena kan spesifikasinya bisa berubah ya. Jadi misalnya gini, mungkin suatu ketika Anda pengen membuat rangkaian itu ketika push button ditekan, pin 9 itu akan membaca high 5 volt atau 1. Ketika dia dilepas, dirilis, Anda mau pin 9 itu ngebacanya low atau 0. Ya. Tapi di waktu lain mungkin Anda mau kebalikan. Ketika push button ditekan, Anda mau kebacanya low. Ketika push buttonnya dirilis, Anda mau kebacanya itu adalah high. Jadi perhatikan spesifikasi, lalu buat rangkaiannya, lalu coba benar nggak yang Anda program itu menghasilkan bacaan yang seperti spesifikasi minta. Oke, jadi sekarang kita coba yuk. Ini saya udah punya push button. Nah tentunya seperti yang saya jelaskan tadi, di sini dia terhubung ke ground, di sini dia terhubung ke ke 5 volt. Salah satunya memang harus ada resistor supaya ketika keempat kakinya terhubung, hanya ada satu jalur yang lebih preferable untuk dibaca. Ya. Misalnya saya mau membaca
push button ini itu dari kaki 1B. Saya hubungkan ke pin 9 tadi ya. Saya hubungkan ke pin 9 seperti ini. Oke. Nah, ketika push button ditekan, maka pin 9 ini akan terhubung ke terminal 1B, udah pasti ya. Tapi ketika ini ditekan, maka 1B ini akan terhubung juga ke 1A dan 2A. Ke 1A dia ada resistor, ke 2A dia bebas hambatan. Ya udah dia bacanya yang bebas hambatan. Tapi ketika push buttonnya tidak ditekan, secara default 1B dan 1A ini terhubung. Maka dia pasti membaca ground. Karena 1A ini terhubung ke ground lewat resistor. Nggak ada pilihan lain, dia nggak terhubung ke ini, ya ke terminal 2A, dia nggak terhubung. Jadi ini kita abaikan dulu untuk masalah LED-nya, saya singkirkan dulu agak jauh, ya. Dan kita coba untuk yang push button-nya. Nah, gimana caranya membuat kode untuk push button? Ya, sederhana aja. Seperti yang saya bilang minggu lalu, biasakan untuk mendefinisikan variabel untuk pin ya. Jadi misalnya di sini kayak saya punya push button, saya kasih nama PB misalnya, itu adalah di pin 9. Seperti itu. Lalu, karena ini saya mau membaca, supaya Anda gampang mengikuti aja, saya akan siapkan sebuah variabel untuk menampung bacaan. Jadi kan, push button terhubung ke pin 9, lalu kita mau baca dari push button itu, ya. Supaya Anda lebih gampang mengikuti, saya akan sediakan variabel untuk menampung hasil bacaannya itu. Saya kasih nama, misalnya bacaannya itu adalah PB file. Asal aja namanya nih ya, terserah Anda mau pakai nama apa. Ya, misalnya saya nggak usah inisialisasi, karena itu nggak terlalu penting inisialisasinya di awal ini. Kalau Anda mau inisialisasi ini jadi 0, boleh juga gitu ya. Nah, jangan lupa pin mode-nya. Di sini kita cuma pakai satu pin, PB. Ya, PB file ini bukan pin ya, hati-hati ya. PB file ini bukan pin, ini hanya variabel. Makanya ini nggak saya inisialisasi jadi apapun. Nah, untuk pin mode dari PB itu sendiri, input atau output? Input atau output kita harus setnya? Input ya. Karena dia membaca, kita mau baca dari push button. Lalu di sini, di bagian loop, saya bisa buat misalnya PB file, jadi variabel PB file itu sama dengan dia akan menjadi tempat untuk hasil bacaan dari push button. Bacaannya karena dia cuma ada 2 state ya, ditekan atau tidak. Dalam hal artian di sini kalau ditekan berarti dia terhubung ke 5 volt, kalau tidak berarti dia terhubung ke ground, artinya cuma punya 2 state ya, 5 volt atau ground, high atau low. Maka kita gunakan digital read. Read itu maksudnya membaca, digital artinya cuma punya 2 state. Lalu digital read apa? PB. Nah, lalu karena kita mau lihat bacaan dari push button ini, tentunya kita harus tampilkan di layar. Ya, maka gunakan serial monitor. Minggu lalu udah belajar tentang serial monitor kan ya, kalau nggak salah. Seperti ini. Oke, pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau nggak saya nanya. Sir, kalau belum ya apa? Kalau integer itu kok diganti boolean gimana, Sir? Boleh juga. Bisa juga. Oh, boolean dia nantinya true atau false ya? True false ya, 1-0 gitu ya. Bisa nggak pakai begitu, Sir? Bisa nggak ya? Saya agak ragu deh. Karena cuma 2 on sama. Setahu saya true di Arduino itu juga direpresentasikan dengan 1. Tapi apakah dia sama dengan high? Ya, coba saya cek ya. Is boolean true the same as high in Arduino? Sama nggak ya? True is non-zero, false is 0. High and low defined as 1. Which match definition of true and false? Ya berarti bisa sih harusnya. High and low with true false ya.
Iya, benar. Ini saya setuju ini ya. Jadi dia memang bisa secara praktis bisa digunakan, tapi lebih baik dalam hal ini kita gunakan high atau low daripada true and false. Karena di sini kita bukan menyatakan kebenaran dari suatu statement, ya kan? Tapi kita hanya mau mengecek ini apakah dia high 5 volt ataukah 0 volt gitu. Jadi secara praktis memang nggak ada bedanya. Tapi ketika Anda membaca coding ini, ya, nanti malah bingung gitu. Ya, karena biasanya true and false itu adalah assessment apakah suatu nilai kebenaran itu true atau false, gitu ya. Menjawab? Oh, fungsinya mungkin sama gitu Sir, apa bagaimana Sir? Kalau untuk tombol kan Representasinya sama. Jadi kalau di Arduino itu ternyata non-zero, dalam artian yang nilainya bukannya 0, ya, itu juga bisa digunakan sebagai representasi true. Jadi 1 itu true, 2 itu true, 3 itu true, 4 itu true, dan seterusnya. 0 itu bisa disamakan dengan false. Ya. Jadi kalau Anda cuma punya 2 state, 0 atau 1, bisa saja Anda menyatakan state itu sebagai false dan true. Bukan 0, 1 atau low high, tapi false true. Boleh. Secara praktis, boleh. Tapi yang jadi masalah kalau Anda terbiasa seperti itu, ya nanti ketika Anda baca programnya, nggak mungkin bisa membingungkan gitu. Oke. Jadi sama dengan kayak gini sih, Anda motong bawang pakai pisau sampai gunting, bisa nggak dua-duanya? Ya bisa aja, ya kan? Cuma kan salah satu tuh lebih baik daripada yang lain. Nah itu sih intinya. Oke, menjawab ya? Iya, oke. Karena nanti ketika bikin programnya kompleks, ketika Anda mau debugging, Anda mau ngecek lagi codingnya, membingungkan nanti kalau misalnya Anda pakai true false untuk nilai suatu digital pin. Karena sebenarnya itu bukan kita mau mengecek kebenaran atas suatu statement, kita hanya mau membaca tegangannya di situ yang kita mau. Ada lagi yang mau tanyakan? Tapi kalau misal digital itu kan Sir sifatnya 1-0 ya Sir. Kayak Ya. bulan beda lagi. Ya 1-0 digital. Ya kalau saat pakai boilan itu nilainya kan true false gitu. Iya. Sama. Jadi 0 dan 1 itu juga menjadi simbol false dan true di Arduino. Dan di banyak coding yang lain, nanti Anda belajar MATLAB, di MATLAB itu juga Anda bisa merepresentasikan 0 itu sebagai false. Bisa juga. Nggak ada masalah. Hanya saja ketika Anda baca lagi, nanti takutnya malah bingung. Ya, karena kalau Anda tulis itu misalnya ya, PB file itu adalah bacaan dari push button, dan push button itu bacanya false. Kan agak nggak masuk akal ya, apa itu maksudnya false dari push button? Lebih masuk akal kalau Anda membacanya itu sebagai dia itu low. Karena low itu menyatakan tegangannya gitu. Oke. Itu aja sih masalahnya, cuma di ketika Anda membaca program itu lagi, itu nanti yang jadi bisa jadi malah bingung nanti. Ya Sir, baik Sir. Secara praktis sama. Ada lagi? Kalau enggak, saya mau bertanya. Coding saya ini benar atau salah? Coding Anda lihat layar benar? Biasanya kalau serial itu ada beginnya tuh apa sih? Sorry. Yang baud rate. Betul. Iya, baud rate-nya harus di-set. Jadi ini salah ya. Saya sengaja buat ini merhatiin, ada kurang ini ya. Jadi ini masih salah, masih kurang. Kurangnya apa? Di sini di baris 12 saya menampilkan di layar. Okay. Tapi di sini saya rate-nya. Jadi yang kayak saya bilang dulu, saya mau memulai komunikasi ke supplier menggunakan truk, nggak ngasih tahu, nganterin sekali gitu. Saya langsung kirim aja perintah, udah kamu kirimin saya supply, tapi
nggak ngomong supaya itu berapa kali per minggu gitu, cuma pesan aja ya. Dan itu tidak diperbolehkan. Ketika kita mau mengharapkan data dari Arduino lewat serial.print atau serial.print line, kita harus kirimkan juga informasi seberapa sering data itu harus ditransfer di setup. Wajib itu ya. Jadi harus ada serial.begin untuk inisialisasi serial communication ya. Dan jadi ketika dijalankan, kita coba cek ya. Serial monitor, sekarang dia bacaannya 0 terus ya, lalu ketika ditekan dia jadi 1. Oke. Dan ini nanti silakan pikirkan gimana caranya supaya ketika push buttonnya ditekan, dia mau, kayak saya maunya low misalnya. Ketika push buttonnya dirilis, saya mau bacanya high. Nah, silakan apa yang harus dimodifikasi, nanti silakan dipikirkan. Itu menjadi latihan yang sangat baik ya untuk mengubah ini. Tapi untuk sekarang mungkin kita lanjut dulu. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut mungkin? Sir, ini Ya. misal ya, itu kan kalau untuk tombol itu kan contohnya 1 ya Sir. Itu kalau misalnya tombolnya banyak dengan 1 resistor itu berpengaruh nggak Sir? Apa harus sebaiknya 1 resistor untuk 1 button. Jangan digabung jadi 1 resistor untuk beberapa tombol. Ya. Oh, lebih baik 1 tombol 1 resistor gitu. Ya, itu lebih baik karena nanti dia jadi ada koneksi gitu kan ya, sebagai contoh. Misal dari sini gitu kan maksudnya kan? Gitu ya? Iya, dengan 1 resistor gitu. Jadi kitanya resistor kan ini resistor ke sini gitu. Nah, coba resistor digabung kan, ini kan resistor digabung. Nah, coba kita pikirkan. Ketika ini dirilis, ya nggak masalah, ini kebacanya ground kan. Ini kan kebacanya ground nih. Kaki ini kan bacanya ground nih, jalur ini. Tapi ketika ini di-press, push button di-press, apa yang terjadi? Pin 9 ini akan terhubung ke sini, terhubung ke resistor ke ground, tapi juga terhubung ke sini. Artinya kaki terminal 1A ini ngebaca sama dengan tegangan 1A yang di sebelah kiri. Artinya tegangan di sini juga sama, 1B di sini juga sama, kebacanya sama dengan ini. Padahal kita nggak ngubah apapun di push button yang kedua kan. Jadi state-nya push button kedua ini jadinya dependent terhadap push button pertama gara-gara kita hubungkan kedua kaki ini. Maksud nggak saya? Paham maksudnya? Oh, jadi mempengaruhi pembacaan? Iya, tentunya kan. Kalau ini saya press ya, ini kan artinya dari pin 9 ke sini, ke 1B, ke 1A, lewat kabel ini, ke 1A, ke 1B, ini kan semua terhubung jadi 1. Artinya kalau Anda baca tegangan di 1B, ya bakal sama dengan tegangan di 1B di sini. Kan nggak masuk akal. Masa ya state dari push button kedua itu dipengaruhi oleh push button 1, kalau memang Anda mau buat push buttonnya independen gitu ya. Jadi tergantung aplikasi juga, kalau Anda nggak masalah seperti itu ya silakan aja kalau mau digabung. Tapi kalau Anda mau mereka saling tidak mempengaruhi, sebaiknya jangan. Jadi sebaiknya Anda buatnya seperti ini nih. Jadi resistor, satu. Supaya nggak saling mempengaruhi bacaannya. Oke? Oh, iya Sir, baik Sir. Oh, kalau lebih independen, lebih mending satu-satu ya? Iya, kan jadinya nanti kalau di press ya udah nih nggak ngapa-ngapain, nggak ada hubungannya, nggak terhubung sama sekali nih dua ini. Ya, salah satunya terhubung cuma 5 volt sama groundnya doang, sumber tegangannya doang yang sama gitu. Oke ya. Oke Sir, baik. Ya, ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak kita lanjut. Nah sekarang kita mau coba gunakan, tadi udah dicek ya, dan ini saya sarankan, saya mau ngomong apa sih? Setiap kali Anda membuat project seperti ini, Anda menggunakan push button misalnya,
atau Anda menggunakan sensor, atau Anda menggunakan modul tertentu. Saran saya itu adalah coba satu persatu. Jangan Anda bangun sirkuitnya yang lengkap, baru Anda tes. Bingung nyari salahnya di mana. Makanya saya selalu sarankan ke mahasiswa, kalau misalnya tiba-tiba nih, nggak jalan nih, ya kan, push button-nya nggak sesuai dengan harapan. Ya saya suruh coba koneksi ke komponen lain, cabut dulu semua, push button-nya dulu dites. Kamu harapannya bacaan push button-nya apa ketika ditekan? High. Coba di serial monitor, benar nggak high? Oh ternyata dia low, berarti push button-nya salah, Pak. Program itu satu persatu, komponen itu satu persatu. Jangan langsung semua dapat jadi satu, baru Anda tes. Ya. Lebih mudah untuk ngecek kesalahannya. Jadi kayak di sini saya harapannya adalah ketika di press push button-nya itu dia high, ketika di release dia 0. Nah cek dulu benar nggak? Benar. Nah kalau sudah benar baru kita tambahkan bagian lain dari rangkaian, yaitu adalah LED dalam hal ini. Ya, jadi LED sederhana aja. Saya butuh LED, lalu mungkin saya butuh resistor di sini. Lalu misalnya saya mau apa? Nah ini balik lagi ke spesifikasi. Spesifikasi bilang apa? Misalnya spesifikasi bilang ketika push button di press, maka LED-nya turn on. Nah Anda tinggal mikir, nah turn on-nya maunya gimana nih? Apakah ngasih tegangan low atau high? Ya kan? Nah itu akan mempengaruhi rangkaian. Kalau rangkaian Anda seperti ini misalnya, ya, berarti Anda harus kasih tegangan high untuk menghidupkan LED ini. Tapi kalau misalnya rangkaian LED ini Anda ganti, jadi misalnya seperti ini, ya, lalu ini misalnya Anda tarik ke 5 volt, nah kalau kayak gini berarti Anda harus kirimkan tegangan low ke pin 10 untuk menghidupkan LED. Jadi itu yang saya bilang, di dunia embedded system itu antara program sama rangkaian. Anda ganti rangkaian, program juga harus berganti. Ya. Jadi nanti kalau misalnya di ujian atau semacamnya, nanti ya, itu saya tipe soal seperti itu. Saya berikan spesifikasi, lalu saya berikan antara dua, saya berikan rangkaiannya, Anda harus buat codingnya berdasarkan spesifikasi tersebut, dan rangkaian tadi, atau saya berikan codingnya dan spesifikasi, Anda buat rangkaiannya berdasarkan coding yang saya kasih dan spesifikasi yang disampaikan. Karena beda-beda, ya, tergantung dari spesifikasi dan rangkaian atau codingnya sendiri. Oke. Jadi mungkin saya gunakan yang ini dulu, ya, yang sederhana. Jadi pin 10 terhubung ke positifnya LED, lalu negatifnya LED terhubung ke ground lewat resistor. Nah, di sini, Anda bisa lihat ini kan, saya harap bisa melihat ya bahwa ini ada terisolir ya. Jadi ada push button, tadi udah kita tes, lalu ada LED, baru kita tambahkan. Ini nggak ada gunanya ya sebenarnya, ground di sini nggak ada gunanya. Sorry. Ups, kok masih yang ini sih jadi. Gitu. Itu. Oke, jadi di sini saya butuh mungkin tambahkan satu pin lagi, karena ada pin nomor 10 ya, saya kasih nama LED aja. Itu adalah 10, pin nomor 10. Lalu karena di LED itu kita mau kontrol tegangan di pin 10, maka untuk pin LED kita set sebagai output. Seperti itu. Nah, kita baca dari push button lewat 14 ini, lalu kita di sini kita serial print line. Mungkin saya nggak butuh serial, udah tahu pasti tadi PB file itu ketika rilis PB file itu adalah, sekarang kita tinggal turn on LED. Nah kan sederhana ya sebenarnya, ide ditekan, jadi jika push button ditekan maka LED hidup, atau kita kirim tegangan 5 volt ke LED. Jadi di sini ada jika maka, dan harusnya kalau misalnya Anda perhatikan dulu di intro programming, itu seharusnya menjadi indikasi bahwa ini menggunakan if statement. Jadi if, ya. Lalu misalnya ini saya punya if PB file. Kalau di C dan C++ itu harus pakai tanda kurung ya untuk if statement itu.
Ya, kalau nggak kayak di Python boleh nggak pakai tanda kurung ya. If pbval sama dengan high, ya. Jadi kita mau ngecek apakah itu high atau enggak, lalu enter. Nah, ini bedanya dengan Python untuk if statement. Kalau di Python Anda cukup pakai tanda titik 2, C kurung biasa ya, dan tidak ada tanda titik 2 di ujung dari if. Jadi tinggal di sini digital, ada, oh enggak, putus-putus ya suara saya. Oke, sekarang gimana? Masih putus-putus? Oke, sorry sebentar saya cek. Pantesan ini AM3 ini ngeselin, dia kadang-kadang ada muncul pesan dari AM3 yang SMS gitu, dia biasanya nge-cut jaringan kalau belum ditutup pesannya gitu. Operatornya nyebelin. Anyway, jadi sini kita mau cek ya, if pbval itu sama dengan high, maka lakukan sesuatu. Nah, yang harus Anda perhatikan bedanya dengan Python ya, kalau di C itu dia tidak ada titik 2 di ujung, lalu untuk menyatakan badan dari if itu menggunakan kurung kurawal, sama dengan kalau Anda mau menyatakan badan dari fungsi. Ya, jadi di sini saya pakai kurung kurawal. Lalu digital read, R-nya besar, write ya, digital write, kita mau ngasih tegangan, digital write, kita ngasih tegangan ke pin LED, high, misalnya seperti itu. Lalu else, nah perhatikan sintaksnya ya, else-nya itu juga diikuti oleh sepasang kurung kurawal. Jadi seolah ini kayak terpisah gitu ya, if dengan else seolah seperti terpisah, padahal mereka seperti satu bagian yang sama gitu. Ini mirip dengan di Python kalau Anda ingat, Anda kalau mau menggunakan if else ya, ada if bla 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 titik 2, lalu Anda tulis badan if-nya menjorok ke dalam, lalu Anda lanjutkan else titik 2, lalu badan dari menjorok ke dalam. Jadi a section yang menjorok ke dalam. Dan itu sekarang di right, LED, low. Seperti itu. Nah, kita dijalankan, kita coba cek. Hidup ya, hidup, mati, hidup, mati. Nah, ini adalah program sederhana yang menghubungkan push button dengan LED. Ada yang mau tanyakan di sini? Tidak. Hati-hati ya, ini juga kesalahan umum. Apalagi ya kadang-kadang kebablasan ya. Jadi jangan pernah pakai titik koma di sini. Di ujung sini jangan pernah pakai titik koma. Karena titik koma itu menyatakan akhir dari perintah. Sementara ini kan belum berakhir perintahnya. If ini kan berakhirnya itu di bawah sini gitu. Ya walaupun di sini juga nggak pakai koma juga sebenarnya titik koma ya. Jadi memang kalau untuk if else itu tidak ada titik koma. Apalagi di sini. Jadi nggak ada titik komanya. Ya. Kalau Anda pakai titik koma malah error ya nanti. Di sini malah nanti error. Gitu kan? Jadi ada else without previous if. Jadi if-nya itu nggak dianggap jadinya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup, coba kita buat yang lebih kompleks. Saya mau pakai dua push button. Saya pakai resistor. Nggak bisa ya. Lalu misalnya saya juga mau gunakan dua LED. Sini, 1 dan 2. Mungkin satu kasih merah, satu kasih LED-nya mungkin
warnanya hijau misalnya. Atau mungkin jangan warna merah deh, saya kasih warna kuning atau biru mungkin, biru. Lalu ini saya ganti warna jadi biru supaya kelihatan jelas. Ya seperti ini. Lalu ini saya kasih warna hijau, kasihin ini. Gimana cara kita menggunakan untuk dua mode berbeda? Ya. Misal, ketika tidak ada push button yang ditekan, ya, maka kedua LED ini mati. Lalu misalnya push button pertama ditekan, saya mau misalnya dua LED ini nyala bersamaan. Ya, nyala bersamaan, lalu dia mati, jadi mereka blinking secara bersamaan gitu ya. Jadi hidup, tunggu sebentar. Macet-macet terus. Kedua, kalau dia sorry. Hang on, tes. Sekarang gimana? Masih putus-putus? Halo? Aman, Sir. Masih putus-putus ya? Udah aman, Sir. Oh, udah aman. Oke. Sorry. Ya, mohon maaf. Kayaknya karena hujan ya, jadi jaringan di rumah saya kurang bagus. Saya ulangin. Jadi misalnya, mungkin saya sambil ketik aja ya, supaya bisa ngikutin kalau misalnya putus-putus lagi ya. Ini saya kasih nama misalnya push button 1. Ini saya kasih nama PB1. Lalu misalnya saya kasih nama PB2. Gitu ya misalnya. PB2 dan PB1. Misal saya mau spesifikasinya seperti ini. Ketika PB1 ditekan dan PB2 dilepas, ya, LED hijau dan biru berkedip bersamaan setiap setengah detik, misalnya. Oke. Lalu ketika PB2 misalnya ditekan dan PB1 dilepas, misal saya mau berkedip bergantian setiap setengah detik misalnya. Jadi LED biru hidup setengah detik, ya, sementara LED hijau mati, lalu bergantian dibalik. Gitu. Selain itu, kedua LED mati. Jadi kalau misalnya kedua button itu ditekan atau kedua button itu di-release, kedua LED itu mati. Misalnya kita mau buat spesifikasi seperti ini, gimana caranya? Ya. Saya geser. Ada yang mau tanyakan nggak? Atau ada yang kurang jelas? Cukup jelas?
Kalau suara saya nggak kedengaran, mungkin tolong dikasih tahu lagi ya. Jadi di sini saya punya PB9 itu ada di push button PB1 itu ada di pin 9. Oh, PB2-nya saya belum ya. Sorry. PB2-nya saya butuh. Sebentar, saya perbaiki sebentar. Ini PB2 ini saya taruh di nomor 8 misalnya ya. Seperti itu. Jadi PB2 ada di 8, PB1 ada di 9. Oke. Jadi untuk yang seperti itu, aduh jelek banget ini. Oke. Jadi PB1 itu ada di 9, PB2 itu ada di 8. Seperti itu ya. Kok ini sih? Oke. Lalu misalnya saya kasih nama PB file 1, lalu ada PB file 2 misalnya. Lalu saya punya LED 1, itu ada di pin berapa tadi? LED 1 ada di pin 10, LED 2 ada di pin 11. Suara saya masih kedengaran nggak ya? Kedengaran? Oke, good. Jadi sini ada PB1 sebagai input, lalu ada LED 1 sebagai output, lalu saya copy aja PB2 LED 2 gitu ya. Nah, di sini saya baca PB file-nya 2 kali, berarti ada PB file 1 untuk membaca PB1 push button 1, lalu ada PB file 2 itu untuk membaca push button yang ke-2. Oke, nah sekarang kita spesifikasinya adalah ketika PB1 ditekan dan PB2 dilepas, maka LED hijau dengan biru berkedap bersamaan setiap setengah detik. Jadi di sini if ya, PB file 1 itu sama dengan high, N itu kalau nggak salah ampersand 2 kali ya, N operator Arduino. Kalau nggak salah ampersand 2 kali ya, benar ampersand 2 kali ini ya. Kalau N kalau di Arduino pakai ini. Ya, ampersand. Jadi, if PB file 1 sama dengan high, dan seperti itu, PB file 2 itu sama dengan low, maka kita mau kedua LED 1 dan LED 2 tuh berkedip secara bersamaan. Jadi digital write ya, LED 1 itu high ya. Lalu digital write LED 2 itu juga high. Lalu kita kasih delay. Jadi mereka hidup bersamaan ya. Wah, sebenarnya nggak bersamaan juga, tapi kita nggak bisa bedakan. Delay selama setengah detik ya, 500 milidetik. Lalu kita turn off. Mungkin saya kasih copy semuanya ini aja. Turn off, jadi ini adalah low, lalu ini adalah low. Seperti itu. Ini mode 1 ketika ini sama-sama ditekan. Ada yang mau tanyakan di sini? Ada? Dan itu jadi fungsi N-nya sih. Ya, N operator. Kalau di Python kan kita langsung pakai N aja ya. Kalau di C dan banyak bahasa yang serupa itu pakai dan itu 2 kali. Sama yang double tanda sama dengan itu soal itu artinya gimana sih? Kita mengecek apakah yang kiri sama dengan yang kanan. Kalau Anda pakai satu sama dengan ini jadinya error bermasalah nanti ya. Artinya ini Anda ngeset PB file 1 jadinya high, Anda set assignment jadinya. Kalau Anda sama dengan, Anda bertanya apakah ini sama, kiri dan kanan itu sama. Artinya Anda bertanya apakah PB file 1 isi dalamnya itu adalah high.
Bisa maksudnya bedanya? Oh, lebih ke arah jelasin gitu ya, Pak. Jadi Oh, kayak jadi gini, kalau misalnya saya punya kotak, ya, lalu saya punya sebuah apel, kotaknya kotak kecil gitu ya. Saya bisa lakukan dua hal. Saya bisa masukkan apel itu ke dalam kotak. Dalam hal itu saya nulisnya adalah kotak sama dengan apel. Saya bisa masukkan kotak apel itu ke dalam kotaknya kan. Tapi saya juga bisa bertanya, apakah isi dalam kotak saya itu sama dengan apel tadi? Dalam artian, apakah saya punya apel juga di dalam kotak itu? Nah, dalam hal itu kita gunakan sama dengan. Jadi jawaban dari ini adalah true atau false, gitu. Kalau memang ini sama-sama high, ya ini high, ini juga high, ya berarti ya true. Kalau misalnya ini rupanya nilainya low, berarti nilainya jadinya false. Gitu. kalau ada tanda seru terus sama dengan itu bisa nggak sih? Itu artinya tidak sama dengan. Jadi kita mau mengecek apakah dia tidak sama dengan. Artinya kalau mereka berbeda nilainya true, kalau mereka rupanya sama nilainya jadinya false. Ya kan? Invertnya ya, Sir. Betul. Ya, ada lagi? Yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, di sini saya sengaja buat contoh yang seperti ini karena saya ingin memperkenalkan perbedaan lagi antara C dan Python. Kalau misalnya Anda ingat, di Python kita bisa implementasikan if, else if, menggunakan if, elif, ya kalau Anda ingat. Nah, di C Anda harus hati-hati, sintaksnya untuk else if itu bukan elif, tapi else if. Jadi, ini akan ngecek, bener nggak nih, push button 1 itu ditekan dan push button kedua itu dirilis. Kalau dia salah, false, maka kita ngecek, apakah PB file 1 itu low, jadi PB file 1 nggak ditekan, dalam hal ini, sementara PB file 2 itu high, dalam artian push button kedua itu yang ditekan. Ngecek kita. Jadi ingat dulu konsep di Python waktu kita ngomongin tentang nested if, else if itu baru dicek kondisinya kalau kondisi if di bagian atas, di atasnya itu nilainya false. Kalau dia masih belum dicek ya, dia nggak akan dicek dulu kalau yang di atas ini belum dicek. Ya. Jadi ini baru akan dicek kalau yang di atas ini sudah nilainya false. Itu makna dari else if. Jadi ngecek, oh rupanya nggak nih, push button 1 nggak ditekan dan push button 2 nggak dirilis. Ya, kita nanya lagi, jangan-jangan push button 1-nya dirilis dan push button 2-nya ditekan. Nah, kalau benar, maka kita masuk ke mode kedua ini. PB2 ditekan dan bisa lepas, hijau dan biru berkedip bergantian. Jadi, di sini kita buat sebagai low. Ya. Lalu, berkedip bergantian kan ya. Jadi, pertama LD1 hidup, LD2 mati. Lalu setelah 500 milidetik, kebalikan, LD1-nya mati, LD2-nya yang hidup. Lalu, mode ketiga, selain itu, kalau dua push button sama-sama ditekan atau sama-sama dirilis, kita mau dia kedua LED itu mati. Jadi, selain itu ya kita pakai else. Kalau else dia nggak pakai kondisi apa-apa ya, karena itu sudah opsi terakhir. Else, kedua LED mati. Oke, sebelum saya persilakan untuk bertanya, kita coba dulu. Start simulation. Oops, oh saya ada salah. Redefinition of integer PB file 1. PB file-nya 1, 2, itu 1. Oh iya. Ini harus lupa saya ganti kok, saya kopasnya. Oke, good. Jadi ketika sama-sama rilis, nggak ada yang hidup. Ketika ini saya tekan, hidup bersamaan 500 detik ya. Saya matikan, mati dia, tekan push button kedua. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya di sini. Saya hanya ingin perkenalkan konsep else if dan if statement malam ini, karena itu cukup berbeda dengan apa yang Anda gunakan di Python. Yang bertanyakan dulu?
Sir, mungkin dari Ya, siapa duluan? Pak Ismi dulu Pak. Ya, silakan. Oh, oke. Atau mungkin saya kasih, ya bisa. Bisa. Sebentar saya stop dulu, saya copy di chat aja ya. Tapi sekali lagi konfigurasi mempengaruhi ya. Nah itu. Sebentar, kayaknya ada yang kurang deh. Oh, kok cuma sampai situ ya? Sebentar ya. Kayaknya ada yang kurang. Sebentar, saya buat di notepad dulu. Dan save. Oh, dia ada batasnya ya? Delay-nya kepotong, Sir. Iya, makanya. Apa dia ada batas ya di... Iya, ada batasnya. Saya sambung ke bawah ya, kalau gitu ya. Sisanya saya sambung aja ya. Nah, itu. Sorry. Saya, relat. Itu ada missing delay-nya juga. Kacau. Sorry, saya ralat sedikit. Atau whiteboarding nggak ada pada itu. Ini deh, saya ralat ke bawah sedikit. Ini sampai low di situ. Oke, baru saya sambung ke delay yang di bawah. Karena 500-nya itu nggak ke copy dia. Itu ya, 2 yang terakhir ya. Jadi yang ini ya, ini yang satu. Sampai ke delay. Nah, ini lanjut ke bawah ini ya. Tinggal di copy aja nih. Oke. Yang saya blok itu. Sampai bawah. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan? Sir, mungkin mau nanya dari susunan bahasa pemrograman yang itu kan ada if, ada else if sama else. Itu emang untuk penggunaannya harus tiga-tiganya dipakai, Sir? Apa Enggak. Bisa? Enggak. Opsional kita cuman gimana Opsional. gitu. Opsional. Jadi gini. Saya misalnya, anggap saya bikin analogi ini misalnya ya. Ya. Kalau saya lapar, saya makan. Kalau tidak, ya kalau tidak lapar, saya mau cek apakah saya haus. Kalau haus, saya minum. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saya harus menyediakan kondisi lain? Kalau misalnya saya lagi marah, gimana misalnya? Ya, bisa jadi kan dalam aplikasinya misalnya ya, saya nggak peduli, saya cuma mau kondisi ketika lapar sama haus saja yang mau saya deskripsikan. Berarti cukup berhenti sampai ke else if. Gitu. Oke? Tapi misalnya saya mau mengcover kemungkinan selain lapar dengan haus itu di satu blok ya dengan satu action. Jadi misalnya kalau saya lapar, saya makan, kalau saya haus, saya minum, selain itu saya tidur. Jadi entah itu saya lagi marah, entah itu saya lagi nangis, entah saya lagi pegel-pegel, entah saya lagi happy, itu tidur. Dalam hal itu berarti tidur itu adalah else. Itu untuk mengcover semua kemungkinan yang lain. Karena di sini kan tadi kita ada, nggak bisa. Kan kita tadi kondisinya itu adalah ada dua lagi kan ya, ketika sama-sama ditekan atau sama-sama mati. Ketika sama-sama dirilis ya, push buttonnya. Dua kemungkinan itu saya cover di satu blok ini langsung. Itulah menggunakan else. Makanya dia nggak ada kondisi, karena dia lebih mengcover lebih dari satu kondisi. Menjawab? Jadi kalau ya gimana? Misalnya kita kondisinya banyak gitu, atau dikatakan tombolnya ada banyak, Sir. Berarti itu untuk kondisinya berarti banyak, Sir. Kalau misalnya tombolnya banyak. Iya. Jadi ada if gitu.
Bukan if kayak gini. Dalam if-nya itu berarti dan-dannya banyak ya, bagaimana? Gitu. Atau bisa juga Anda nggak peduli untuk push button kedua gitu misalnya. Dalam artian gini, Anda bisa aja nih saya hapus, boleh aja. Kalau ini saya hapus, oke, mungkin saya tanya, bedanya apa? Di kondisi pertama, kalau saya pakai done ini, dengan kalau saya hapus, bedanya apa? Yang satu nggak ada. Iya, itu jadi itu kayaknya main lompat tali juga tahu tuh nggak ada tulisan yang saya blok ini. Secara logikanya itu apa bedanya? Anda bisa jawab? Antara kalau saya pakai done ini kondisi kedua dengan kalau saya hapus kondisi kedua done ini? Mungkin dia hanya mengetahui yang satu aja sih yang dibacanya. Hampir. Satu. Ya. Itu yang tahu. Keduanya kita apain dia nggak bisa jadi perintah logika gitu mungkin. Tadi udah hampir benar tapi malah meleset di ujungnya. Jadi gini, kalau saya buat pakai done, artinya nih kita harus memastikan dua-duanya benar. Ingat tabel kebenaran untuk done? Dulu waktu belajar waktu SMA atau Anda pernah belajar digital system kan ada pakai tabel kebenaran ya. Kalau sama-sama true, kesimpulannya true. Kalau sama-sama false, kesimpulannya false. Kalau true dengan false, kesimpulannya false. False dengan true, kesimpulan juga false. Gitu kan ya? Artinya, satu-satu, ya gimana? Iya. Ya. Artinya satu-satunya cara supaya ini nilainya true adalah kalau memang PB-val 1 itu high dan PB-val 2 itu low. Wajib gitu. Baru dia nilainya true. Kalau misalnya hapus, artinya kita nggak peduli dengan PB-val 2 itu. Kita nggak peduli dengan state push button. Jadi mau dia ditekan, mau dia dirilis, selama push button pertama itu ditekan, maka dia lakukan mode ini. Cuma saya nggak tahu apakah bisa saya tekan keduanya sebagai contoh ya. Karena mouse saya cuma ada, nggak bisa juga kayaknya. Nggak bisa. Kalau misalnya Anda gunakan di hardware bisa ya Anda coba ya. Kalau Anda pakai cuma satu ini, Anda akan lihat kalau push button satunya ditekan dan push button kedua itu Anda tekan. Jadi artinya adalah selama push buttonnya ditekan, kita nggak peduli dengan status push button 2. Bukan berarti kita nggak bisa baca status push button kedua, kita nggak peduli. Ya. Nah, dan kita jalankan mode ini kalau selama push button satunya itu ditekan. Menjawab? Berarti untuk if itu kan kalau sekarangnya ada 2 tombol ya, jadi perbandingannya 2 kondisi nih. Tapi kalau saat tombolnya banyak, berarti kita harus membreakdown semua kondisi dalam tombol banyak itu sih bagaimana sih? Apa dannya ditambah? Tergantung. Jawabannya adalah tergantung. Anda mau peduli nggak dengan status tombol yang lain di aplikasinya itu. Jadi kalau misalnya tadi saya maunya kalau push button ditekan, jadi ini kayak dominan nih, push button ditekan, push button 1 ditekan, saya nggak peduli push button yang lain, ya sudah berarti nggak usah pakai dan ini nggak perlu gitu. Jadi tergantung aplikasinya. Kalau memang Anda punya 10 push button, lalu ingat program itu dieksekusi dari atas ke bawah gitu ya. Jadi coding atau kondisi yang Anda taruh di bagian paling atas itu akan dicek pertama kali. Jadi kalau misalnya push button 1 tuh Anda mau jadi prioritas. Anda mau ketika push button 1 ditekan, nggak peduli status push button yang lain, Anda lakukan suatu proses. Ya sudah, Anda cukup nggak usah pakai done lagi. Tapi kalau Anda mau memastikan bahwa proses ini cuma dijalankan kalau hanya push button 1 yang ditekan, yang lain mati. Nah itu baru Anda pakai dan sampai 10 gitu. Pastikan proses itu hanya jalan kalau hanya ada push button 1 yang ditekan. Jadi tergantung aplikasi Anda maunya seperti apa. Ya baik sir. Ya, berarti bisa dia nambah banyak gitu ya? Bisa. Boleh. Akhirnya dia cuma membandingkan 2 angka atau 2 value gitu. Enggak, Anda mau tambahkan lagi dan lagi push button val 3, misalnya Anda mau buat seperti ini ya. Artinya Anda ada 3 push button, tambah lagi 1 dan lagi gitu, boleh aja, nggak masalah. 1N lagi gitu ya. Enggak, maksudnya. Iya. Oke, Sir, baik, Sir. Oke.
Oh, tadi saya ada yang lupa ngomong. Ini catatan penting karena ini kesalahan umum. Saya kadang-kadang juga ngelakuin juga nih, kadang-kadang kepleset gitu ya. Yang Anda bandingkan di dalam if statement seperti ini, itu adalah hasil bacaan push button-nya ya. Bukan variabel push button-nya sendiri. Maksud saya adalah, yang Anda gunakan dalam if ini bukan PB1. Apa itu PB1? PB1 itu adalah pin-nya ini. Ya, jadi misalnya ya, saya buat seperti ini, PB1, ini PB2 misalnya. Jadi kalau saya buat seperti ini salah. Oke. Kalau saya tekan, nggak bakal ngapa-ngapain dia. Oke. Nggak bakal ngapa-ngapain. Kenapa? Karena yang Anda baca itu adalah PB1. Apa itu PB1? Ya, PB1 nilainya adalah 9. Ya, karena dia pin 9. PB2 itu adalah 8. Pin 8. Jadi, kalau Anda bertanya apakah PB1 sama dengan high, ya enggak. Karena PB1 itu adalah 9, bukan high. Gitu. Jadi, ini kesalahan umum. Jadi, yang Anda baca itu seharusnya adalah, yang Anda gunakan di dalam if statement itu adalah hasil bacaan. Baik itu menggunakan digital read atau analog read nantinya. Ya, jadi bukan variabel pin-nya itu sendiri. Itu harus hati-hati. Oke. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Sir, kalau perintah dari if, else if, apa else itu ada tambahan lagi nggak, Sir? Yang lebih, kalau misalnya mau nambah lagi kondisi, apa cuma 3 itu aja ya? Anda Ada bisa lagi tambah nggak? else if lagi di sini. Seperti ini bisa juga. Kalau misalnya ada kondisi yang mau dicek lagi, tambahkan aja else if lagi. Jadi else if itu bukan hanya diperbolehkan satu else if ya, bisa banyak. Oh, jadi yang diperbanyak yang else if-nya, untuk else-nya mungkin 1 ya, Sir? Else cuma boleh 1, else itu nggak boleh lebih dari 1. Kenapa? Karena else itu untuk mengcover semua kemungkinan yang lain yang tidak ada di if dan di else if itu. Semua kemungkinan lain itu di cover oleh else ini. Jadi cuma boleh 1 else. Oke? Oke, Sir. Ya, baik. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, saya sebenarnya buatkan seperti ini. Saya buatkan kodenya udah belum ya? Tapi waktunya nggak mencukupi. Mungkin gini aja deh. Kalau tadi saya juga nggak ngasih break ya. Anda tadi juga habis kelas, jadi mungkin nggak ada sempat istirahat. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Ya. Silakan Anda mungkin di 15 menit ini, kalau Anda mau istirahat, silakan istirahat. Kalau Anda mau nyoba-nyoba, mau mencoba tadi apa yang sudah dijelaskan, apa yang sudah dipraktekkan, silakan juga dilakukan. Saya akan standby di sini sampai jam 9.45. Kalau memang Anda juga mau selesai, udah ngantuk ya, udah jam 9:30 soalnya, juga saya persilahkan. Enak ya kelasnya gitu ya. Jadi yang mau kabur silakan, don't worry, jangan khawatir. Yang mau stay untuk nyoba-nyoba juga silakan, yang mau istirahat juga silakan. Okay. Saya akan off nanti jam 9.45. Tapi Anda nggak perlu nunggu saya off ya, silakan Anda mau off duluan silakan. Ini saya bagikan screenshot untuk absen malam ini. Saya standby di sini sampai jam 9.45 sebelum saya log off. Oke, silakan. Ya, akhir kata, selamat malam. Bagi yang mau istirahat, silakan. Terima kasih, dan kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Ya, boleh. Saya masih standby di sini. Silakan Pak Isnu.
Oh, oke. Oh gitu. Boleh di sharing screen-nya mungkin Pak Isnu? Seriusan, maaf Ya. tadi kodenya belum ini, saya belum dimasukin. Ada di chat Kode, kok. oh ada. Ada di chat yang karena dia agak panjang dan Google Meet itu kayak pelit dengan ukuran chat message-nya. Kode ini sir, kode kode meet. Oh, so kode itu. Yang sekarang ya untuk di quiz. Ya, Pak Isnu sebentar ya. Belum. Tadi lupa. Ini 7548. Oh, iya, baik sir. Ya. Oke. Silakan Pak Isnu, mungkin kalau misalnya mau di-share dulu. Kalau misalnya ada trouble. Sharing screen. Arduino terhubung ke USB-nya, Pak Isnu. Sudah ya? Oke. Windows 11 ya? Oke. Aduh, saya juga baru ya. Kenapa ya? Boleh nih saya buat bisa sharing screen kok. Coba lagi. Kalau memang nggak bisa ya sudah saya contohkan aja di sini ya. Walaupun saya nggak ada Arduino sekarang. Bisa Pak Isnu? Belum bisa sharing screen ya? Oke, ya kalau gitu biar saya aja. Jadi mungkin bisa dicoba, Pak Isnu. Sir, izin lihat, Sir. Terima kasih. Ya silakan. Jadi gini, Pak Isnu kelihatan layar saya? Oke. Jadi di bagian nanti aja. Jadi di bagian sini kan ada select board ya. Ini bisa dipilih di sini select other board and port. Nah, di sini nanti tinggal cari Arduino berapa gitu misalnya. Atau apa ya? Uno ya kalau nggak salah namanya. Uno R3 atau R4 yang Anda punya itu ya. Arduino kok. Ini misalnya di sini ada R4, ada R4 minimal kalau misalnya Anda pakai R4 ya. Atau Arduino Uno biasa. Udah bisa. Itu kayaknya itu board yang lain. Yang lain-lain ini ada fruit segala macam itu. Oh iya. Oh iya. Ya. Aduh saya nggak. Kalau untuk delete saya nggak tahu juga ya. Di sini mungkin ya, bisa di sini nih. Di sebelah kiri ada board manager, tapi Anda harus tahu board manager itu terkait dengan board manager yang mana gitu. Contohnya saya ada di remove kan. Kalau saya itu ada install AVR board tentunya ya, karena itu default Arduino. Ini ada juga yang lain ESP32 karena saya pakai ESP32, nah ini mungkin bisa di remove. Ya, ESP8266 juga saya pernah pakai, jadi bisa di remove kalau mau dan seterusnya gitu. Itu sih di board manager ini sebelah kiri, mungkin bisa dicoba. Tapi kalau untuk daftar yang lain kayak ada fruit dan segala macam ini nggak bisa dihapus deh, yang ini nggak bisa dihapus kalau di sini. Cuma kalau yang memang ditambahkan secara manual kayak ESP group itu ESP32, ESP8266 dan lain sebagainya yang ditambah lewat board manager itu bisa di remove di sini deh kayaknya. Tapi saya belum pernah coba. Ya, nggak apa. Yuk sama-sama. Sir, izin bertanya sir. Ya. Ini kan jadi kemarin tuh pas instalasi kan instalasi aplikasi itu kalau yang dari Windows-nya itu kan ada di Windows Store itu yang versinya 1,89 ya 1,8. Nah terus ada yang dari website tuh 2,2 itu saat kita masang library kan dulu
awal-awal belum tahu ternyata kan ada dua versi dan tampilannya beda. Itu dari directory yang untuk yang versi lama sama versi terbaru itu di tempat yang sama atau beda ya? Misalnya kita menginstal library nih, nah terus dia berpengaruh ke yang baru apa yang baru diinstal yang lamanya belum masuk gitu sir, bagaimana? Apa dia sama? Seingat saya dulu, saya pernah install dua-duanya versi 18 dengan 22, itu kayaknya mereka terpisah deh. Dia directory beda ya. Jadi kalau misalnya salah satu diinstal library, yang satunya emang belum masuk gitu sir, apa bagaimana sir? Apa emang seingat saya juga sih? Seingat saya itu beda itu. Dia yang jelas kalau di directory documents-nya itu beda. Cuma saya belum ngecek sampai ke library yang ada di user data app datanya, itu saya belum pernah ngecek sih. Cuma dokumennya itu sendiri beda. Saran saya sebaiknya 18 gak usah dipakai, atau kalau misalnya mau dipakai ya mungkin di belakang aja urusan kayak gak usah terlalu hiraukan, atau mungkin Anda bisa konversi atau simpen balik itu tapi di versi yang 22, karena 1.8 tuh kayaknya bentar lagi bakal obsolete juga deh kayaknya. Jadi banyak library yang nggak bisa untuk Arduino IDE 1.8. Untuk supportnya mungkin udah kurang ya sir ya, lebih ke arah 2.1 ya. Udah ya. Yang bawaan dari Windows-nya itu 1.8 lah, ternyata pas kemarin itu kan pakai 2. Teman untuk nanti next-nya untuk prakteknya kemungkinan 2 ya sir, banyaknya 2 untuk les. Karena takutnya kan Anda mungkin minimal kalau memang Anda nggak tertarik, bukan hobis untuk yang microcontroller kayak gini, mungkin Anda bakal pakai untuk channel project atau yang lain gitu ya. Jadi mungkin dalam 4 tahun kayaknya bakal makin minim library yang support di 1.8 gitu. Anda mau pakai library terbaru. Jadi saran saya memang sebaiknya pakai yang versi 2 sih. Tapi memang kecuali memang laptop Anda tuh kayak laptop saya yang dulu tuh, laptop kacang ya, sebelum yang kemarin ada, sebelumnya lagi tuh ada. Itu memang terlalu berat kalau pakai versi 2 titik sekian. Jadi tempat saya pakai 1.8. Jadi kalau memang Anda komputernya kuat, saran saya sebaiknya pakai versi 2. Tapi kalau memang nggak sanggup, ya udah nggak pakai 1.8, nggak masalah. Tapi mungkin nanti kedepannya bakal ada beberapa library yang nggak support lagi kalau di 1.8. Sama ini sir, biasanya kalau menginstal aplikasi dari Windows itu kan biasanya sering mempengaruhi ya yang lain-lain. Tapi kalau kayak Arduino itu makanya tadi nanya itu kalau tak uninstall yang salah satu atau yang 1.8-nya itu ngaruhin yang 2.1 enggak ya? Setahu saya enggak sih, saya dulu pernah punya dua-duanya dan saya yang 1.8 saya uninstall, nggak masalah. Oh, library yang dari tapi saran saya sebaiknya kalau Anda sudah punya beberapa sketch ya, udah punya beberapa program yang Anda buat di 1.8, sebaiknya itu di backup, simpan. Karena seingat saya directory documents-nya itu juga bakal hilang kalau misalnya di uninstall. Jadi sebaiknya itu di backup atau dipindahkan ke directory-nya si Arduino yang untuk 2 titik sekian gitu. Jadi di backup aja dulu gitu. Kalau misalnya udah ada beberapa program, kalau nggak mau itu hilang. Selain itu nggak ada pengaruh sih. Aman ya sir. Oh, tapi kalau dari dukungan library-nya mungkin lebih banyak yang di 2 ya, tapi yang satu juga bisa pakai juga sih, kayak pembacaan itunya yang dari 2 dibaca di 1 bisa. Bisa. Dari, untuk fungsi-fungsi dasar memang masih bisa sebenarnya. Fungsi dasar masih bisa. Cuma nanti ke depannya mungkin ada library-library tertentu yang memang nggak disupport di 1.8 lagi gitu. Apalagi kalau misalnya library-nya di-update ya. Karena ada beberapa perubahan sih di versi 2.2 itu dibandingkan 1.8. Jadi sintaksnya udah agak berubah. Cuman kalau yang 2 titik ini masih 2.2 ya? Itu masih develop ya, terus masih dalam proses pengembangan terus ya, belum? Iya, nanti bakal ada 2.2, 2.3, 4 itu bakal ada sih nanti. Tapi kalau yang 1 mungkin udah versi udah tutup ya mungkin ya terakhir. Itu sudah tinggal. Biasanya kalau kita ngomongin masalah software, kalau sudah angka di depannya itu versi yang di depannya itu udah berubah jadi 1 ke 2,
biasanya itu udah cukup signifikan perubahannya gitu. Jadi dalam waktu beberapa tahun kemungkinan ya support yang ke versi sebelumnya itu bakal berkurang atau bahkan nggak ada lagi yang support. Apalagi kalau misalnya library-nya diupdate terus kan sama pemilik library-nya itu. Ketika Anda update library-nya, nggak support lagi ke 1.8 takutnya. Tapi itu balik lagi. Untuk library-library dasar, menurut saya kayaknya nggak ada perubahan besar ya. Apalagi library yang bawaan dari Arduino. Itu tentunya sudah ada juga di Arduino yang 2.2 gitu, sudah ada. Jadi Anda nggak perlu 1.8 ataupun 2.2 itu bisa semua gitu. Tapi kalau misalnya Anda install library dari luar, mungkin untuk sekarang masih bisa, ya kan? Tapi nggak tahu apakah dalam 3-4 tahun masih ada library yang benar-benar bisa dijalankan di 1.8. Saya nggak tahu ya, saya nggak bisa prediksi juga sih. Bisa jadi juga tetap bisa juga dijalankan 1.8. Gitu. Yes. Masih Jadi itu mungkin ya, cuman recommended-nya tetap di 2 ya sekarang. sebaiknya sih pindah ke 2, tapi memang 2 itu agak ngeselin. Ngeselinnya itu adalah dia selalu update package-nya itu update terus. Untungnya sih package-package yang kita install itu up to date jadinya, karena dia selalu otomatis update gitu ya. Tapi kerugiannya ya itu agak ngeselin karena dia selalu download file baru atau kayak ngecek update. Jadi ya kalau ada indexing gitu kadang kalau itu. Jadi memang agak berat. Ya sering kayak ya update otomatis. Ya makanya mungkin bisa di turn off ya, auto update mungkin bisa di turn off. Tapi selain itu memang 2.2 itu memang agak berat. Jadi makanya balik lagi tadi saya bilang tergantung kemampuan komputer Anda sendiri. Kalau memang dirasa sanggup, coba dulu jalankan 2.2 itu. Kalau memang terlalu slow, ya mungkin nggak apa-apa pakai yang 1.8 untuk beberapa lama ke depan itu. Memang dia lebih berat. Sama itu kadang kan suka ada yang misalnya di internet atau ya jelasnya yang dari luar negeri tuh biasanya kan sering ada, misalnya kita mau mengakses suatu perangkat atau biasanya yang memerlukan Arduino, kan di Arduino harus menginstal library ya. Nah saat menginstal library itu kan kadang ada yang modelnya format zip, terus kita langsung install ke situ. Itu sebenarnya maksudnya dari Arduino itu sebenarnya apa ada ya? Apa kita harus nggak harus ngambil dari luar, tapi di library yang di dalamnya itu sudah ada, apakah beda lagi gitu sir? Beda, biasanya beda. Jadi Arduino itu dia support library yang eksternal, jadi dibuat oleh orang lain gitu. Jadi memang kadang kita harus install manual. Jadi kayak tadi download dari GitHub atau yang lain, simpan di zip, ya. Lalu nanti di